assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di Food and Food. Hai guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau ngajak kamu buat staycation di salah satu hotel bintang 5 yang ada di jantung kota Jakarta. Namanya Mangkuluhur Art Hotel Suites yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Lokasi hotel ini super strategis, ke mall tinggal nyebrang. Deket juga dari stasiun LRT, MRT, dan pusat bisnis. Jadi cocok nih buat kalian yang mau liburan atau bahkan bisnis trip. Kemarin kita pakai Google Maps buat ngarahin jalan, tapi mungkin karena kondisi lalu lintas yang cukup padat, jadi kita diarahin lewat pintu samping. Karena kita naik transportasi online, jadi kita di drop di lobby. Tapi misalkan kamu bawa kendaraan pribadi, kamu bisa parkir kendaraan kamu di basement. Nah, di sini kita ikutin aja arahan Google Maps ya guys, nggak bakal pakai nyasar deh, karena kita bener-bener diarahin langsung ke depan Mangkuluhur Art Hotel Suites. Letak hotel ini tuh unik banget guys, jadi bangunannya diapit sama gedung-gedung tinggi di tengah Jakarta. Kalau malam hari kita bisa lihat City Light Jakarta dari hotel ini. Jadi walaupun kanan kiri penuh gedung perkantoran, tapi tetap ya ada sisi romantisnya juga. Nah, kita udah sampai nih di Mangkuluhur Art Hotel Suites Jakarta. Staff di sini super helpful karena pas kita baru turun dari taksi online aja langsung gercep gitu deh nolongin kita buat bawain koper. Dan yang paling bikin aku suka sama servis di sini, semua staffnya tuh ramah banget ke tamu, bahkan ramah juga ke anak-anak. Oke, sekarang kita check-in dulu ya guys. Check-innya di sini nih. Resepsionisnya tuh ada beberapa orang ya. Jadi nggak akan ada antrian panjang untuk proses check-in maupun check-out. Resepsionisnya juga ramah dan informatif banget. Langsung nyapa dan siap bantu proses check-in kita. Check-in di jam 3 sore dan check-out di jam 12 siang hari berikutnya ya. Karena kita datangnya kecepatan, jadi kita diminta tunggu sebentar sambil nikmatin free welcome drink yang udah disediakan. Begitu kita masuk ke area lobi Mangkuluhur Art Hotel Suites, langsung terasa beda ambience-nya guys. Lobinya luas, mewah, dan pencahayaannya hangat, bikin suasana ruangan terasa elegan tapi tetap nyaman. Aroma harum lobinya tuh langsung bikin rileks, jadi berasa nyaman banget deh selama kita nunggu proses check-in maupun check-out. Ada yang sangat menarik perhatian aku pas kita baru masuk ke lobi hotel ini. Bocil juga happy banget pas ngelihat ada sepasang ondel-ondel besar dengan tema merah putih, karena mungkin udah masuk bulan Agustus ya. Ondel-ondel ini jadi salah satu hiasan spesial buat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini juga banyak instalasi seni dan tanaman hidup yang bikin lobinya terasa fresh banget. Di sini juga ada piano yang bikin suasana tambah elegan. Dan dari info yang aku dapat, setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 6 sore ada live music di sini. Bisa bayangin kan gimana makin fancy-nya suasana di lobi hotel ini? Uniknya, selain ada tangga, di sini juga disediakan eskalator buat ke lantai 2. Nah, di lantai 2 itu ada beranda resto, tempat kita bakal sarapan besok. Asli deh guys, hotel ini sukses nge-mix nuansa modern, seni, dan sentuhan lokal. Gak pakai lama nunggu, kita dikabarin kalau kamar kita udah siap nih guys. Jadi kita langsung ke atas ya, didampingi sama bellboy yang sekalian bawain koper kita. Guys, lihat deh, sepanjang jalan kita ke kamar, mata kita tuh dimanjain sama deretan lukisan cantik yang dipajang di dinding. Tiap lukisan punya warna yang menarik, bikin koridor hotel ini gak terasa monoton. Jalan kita ke kamar tuh jadi kayak lagi jalan di galeri seni. Bisa jadi tempat yang estetik juga nih buat kamu yang hobi foto-foto. Dan yang menarik, lift di sini tuh anti mainstream banget guys. Selain mewah, di dalam lift juga ada bench atau bangku panjang. Jadi kalau kamu nginep bareng lansia, ibu hamil, atau ibu-ibu yang bawa anak kecil, bisa duduk santai sambil nunggu sampai di lantai kamarnya. Fix deh, hotel ini gak cuma mikirin estetika, tapi juga mikirin banget kenyamanan tamunya. Lagi dan lagi, aku mau bilang kalau aroma pengharum ruangan di hotel ini enak banget. Wanginya tuh nggak too much, malah fresh dan menenangkan. Kamu bisa lihat sendiri ya guys, koridornya juga semewah ini. Lantainya full karpet tapi wangi banget dan nggak ada aroma debu sama sekali. Dan ini dia kamar kita. Kita bener-bener dianterin sampai kamar loh guys sama bellboynya. Dan koper kita juga langsung diangkat ke meja penyimpanan koper. Servis di sini bener-bener juara deh. Oke, sekarang kita mulai room tour ya.
ya. Jadi pas kita masuk langsung kelihatan kalau kamarnya ini cukup luas dan rapih banget. Lantainya juga full karpet, nggak ada aroma debu sama sekali. Kamarnya wangi, bersih, udah pasti pakai AC. AC-nya AC sentral. Plus ada wifi yang cukup kencang biar kita tetap bisa kerja atau streaming santai. Tempat tidurnya tipe king size dengan bedding set yang bersih dan wangi. Kerennya lagi, TV di kamar ini udah smart TV dan udah disediain juga room amenities kayak 2 botol air mineral, ada teko listrik, dan di dalam lemari kecil ini juga ada teh, kopi, gula, cangkir, gelas, dan mini chiller. Di pojokan ada meja kerja buat kamu yang bisnis trip tetap bisa produktif selama menginap. Di side table juga ada telepon dan QR code yang bisa kamu scan buat lihat menu room service. Dan yang unik dari kamar ini, tirainya bisa dibuka dan ditutup secara otomatis cuma lewat stop kontak yang ada di sini. Gak cuma itu aja, kaca kamar mandinya juga bisa berubah dari transparan jadi buram kayak gini cuma dengan pencet tombol di dinding aja. Jadi kalau kamu mau mandi dengan privacy, tinggal klik langsung buram deh kacanya. Kamar ini dilengkapi dengan teknologi yang modern dan canggih ya. Untuk kamar mandinya juga gak kalah mewah ya guys. Pastinya udah dilengkapi dengan fasilitas water heater, ada handuk, toiletries seperti sabun, shampoo, dental kit, dan disediain juga hair dryer. Yang paling kece di kamar mandi ini ada bathtubnya juga loh. Asik banget kan? Cocok nih buat kamu yang mau honeymoon atau wedding anniversary yang gak jauh dari rumah. Kamu bisa nginep di sini aja. Selain itu, kamar mandi ini tuh bersih dan wangi, bikin betah deh berlama-lama berendam di bathtubnya. Untuk area showernya terpisah dengan area kloset, jadi dibatasi dengan kaca. Nah, di depan kamar mandi ini ada lemari penyimpanan yang cukup besar dengan cermin full body, dan di dalamnya ini ada hanger, safe deposit box, dan slippers. Oke, sekarang kita bahas harga menginap dan cara pemesanannya ya. Urusan kamar hotel udah pasti pesannya di aplikasi tiket.com. Aku pesan Mangkuluhur Art Hotel Suite juga di aplikasi tiket.com. Harga menginap di sini mulai dari 1 jutaan per malam. Aku nginep di tipe kamar studio King RC, harganya mulai dari 1,4 jutaan per malam, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Ini harga sebelum pajak ya. Tapi ingat, harga menginap bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pilihan tanggal menginap ya. Pas banget nih, lagi ada promo hajatan kemerdekaan dari tiket.com buat dapetin diskon hotel up to 40% untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Promo hajatan kemerdekaan ini berlangsung sampai tanggal 24 Agustus 2025 aja. Kamu juga bisa dapetin instant cashback hingga 600.000 kalau pakai kode promo aku STAYFF untuk pilihan penginapan di dalam dan luar negeri. Cashbacknya berupa beli-beli tiket points ya. Poinnya bisa kamu pakai buat pemesanan berikutnya. Follow @tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya ya. Serbu diskonnya sekarang. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Oke, sekarang kita mau turun ya guys buat cari makan malam. Karena aku dengar-dengar kan hotel ini deket sama mall. Jadi kita penasaran sedekat apa sih hotel ini sama mall. Dan kita turun nih ke area lobby. Pas sampai lobi kita bingung mau lewat mana supaya bisa jalan kaki ke mall. Dengan pedenya kita jalan aja ke lobi dan pengen keluar lewat pintu utama. Sampai di sana kita bingung ya. Ini kita ke kanan, ke kiri, atau ke depan?
Bener-bener bingung, tapi ternyata staffnya kayak merhatiin kita gitu karena kita kebingungan, bolak-balik, dan staffnya baik banget, langsung nanya apa yang bisa dibantu gitu loh. Jadi kita bilang aja kita mau ke mall, terus kita diarahin deh buat lewat Boka Cafe kalau mau ke mall. Karena dengan lewat Boka Cafe, jarak ke mall itu cuma sekitar 1 menit aja. Nah, buat ke Boka Cafe, dari lobi kita langsung belok kanan yang ada lukisan warna merah dan biru ini ya guys. Di sini juga ternyata ada mesin ATM, lengkap banget ya fasilitasnya. Ternyata estetik juga ya kafenya, asik juga nih buat nongki sambil ngopi cantik di sini. Tapi karena kita sekalian mau jalan-jalan di mall, jadi makan malamnya kita putusin di mall aja. Dan gak nyangka ternyata dari Boka Cafe ke mall cuma butuh sekitar 1 menit aja jalan kaki, deket banget. Keluar dari Boka Cafe, kita langsung belok kiri ya guys. Nanti di depan sana ada jalur khusus untuk pejalan kaki. Terus kita bisa nyebrang di zebra cross dan langsung sampai deh di mallnya. Awalnya aku agak ragu ya ngelewatin jalan ini karena kita ngelewatin teras perkantoran gitu. Tapi nggak apa-apa, kita lewat aja guys. Ternyata emang ini jalurnya buat ke mall. Enaknya kalau nginep di hotel yang strategis kayak gini guys, mau kemana-mana gampang, mau cari makan gampang, kamu mau ke mall bisa tinggal nyebrang, atau mau pesan makanan via online juga gampang, banyak banget pilihan. Atau kalau kamu mau jalan-jalan ke spot-spot hits yang ada di Jakarta tuh enak banget, tinggal naik MRT atau LRT. Transportasi umum di sini juga memadai. Pokoknya semua serba gampang kalau kamu nginep di Mangkuluhur Art Hotel Suite ini. Nah guys, dari sini kita belok kiri dan ketemu deh jalur khusus pejalan kaki. Kamu harus lewat sini ya, jangan lewat jalur yang sembarangan karena pasti banyak kendaraan yang lalu lalang. Jadi mendingan lewat sini aja. Di depan sini langsung ada zebra cross dan security di sini juga baik banget ngebantu kita buat nyebrang jalan. Habis nyebrang kita langsung ke kiri aja nih, ada tangga buat ke atas, langsung terhubung ke area mallnya loh guys. Gak butuh waktu lama, jalan kaki langsung sampai ke mall. Ya ampun, asik banget gak sih? Di sini kamu bisa belanja, bisa kulineran, dan sekedar nongkrong-nongkrong sambil foto-foto karena ternyata mallnya juga estetik banget guys. Aku shock banget, ternyata di sini tuh ada satu lantai khusus buat kulineran. Namanya Alun-Alun Nusantara. Begitu masuk, langsung disambut aroma makanan dari berbagai penjuru Indonesia. Mulai dari ujung barat sampai timur semua ada. Konsepnya seru banget, jadi kayak keliling Indonesia tapi lewat kuliner. Dekorasinya juga dibikin ala tradisional gitu dengan sentuhan modern. Bikin betah buat jalan pelan-pelan sambil milih mau makan apaan. Rasanya malah pengen icip-icip semua menu yang ada di sini. Tapi pilihan kita jatuh kepada nasi goreng yang emang udah kita suka banget sih dari lama. Kebetulan di sini ada resto favorit kita, porsinya juga banyak, makanannya enak. Habis makan ya udah kita jalan-jalan aja sambil cuci mata. Tahu-tahu di luar udah gelap. Jadi ya udah kita putusin buat balik ke hotel aja ya. Jalan-jalan di mall emang bikin kita lupa waktu. Jadi ya emang seseru itu kalau kita nginep di deket mall. Yang jadi PR kita kemarin, kita harus ingat-ingat nih tadi kita masuk lewat pintu mana supaya nggak tambah jauh jalan kakinya buat sampai ke hotel ya guys. Untungnya emang kita tuh apalin ya dari pertama datang ke sini kita masuk lewat pintu mana dan jadiin satu toko buat jadi patokan. Dan alhamdulillah jadinya pas pulang kita bisa lewat pintu ini lagi. Pas keluar pintu mall, masya Allah guys, kita disuguhi sama pemandangan City Light Jakarta yang luar biasa ya. Karena lokasi Mangkuluhur Art Hotel Suite ini memang ada di jantung kota Jakarta.
dan banyak gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Jadi dari kamar aja kita bisa lihat view City Light Jakarta yang Masya Allah indah banget guys. Buat masuk ke hotel kita lewat Boka Cafe lagi ya. Pas masuk ke sini ambience-nya bener-bener beda dari sore tadi. Pencahayaan lampu di sini tuh bikin suasana makin romantis. Jadi kayaknya asik deh buat jadi tempat dinner bareng pasangan kamu di sini. Kalau lurus kita langsung ke lobi, tapi karena kita belok kanan ternyata di sini ada akses langsung ke lift. Dan sebelum ke kamar kita mau lihat suasana malam hari di area kolam renang. Kolam renang dan gym area ada di lantai M ya guys. Pas sampai di lantai M kita bener-bener terpesona sama City Light Kota Jakarta. Ya ampun, lihat dong guys, viewnya semahal ini loh guys. Jangan lupa ya, malam-malam kamu harus ke area kolam renangnya. Di sini cakep loh buat foto-foto dan suasananya juga romantis abis. Dan enaknya kalau kamu nginep di sini bisa renang sampai jam 9 malam. Karena kolam renangnya ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kamu bisa renang ditemenin sama view City Light Kota Jakarta. Asik banget kan? Kolam renangnya ini ada dua bagian ya guys. Di sebelah kanan ada kolam anak dan sebelah kiri ada kolam dewasa. Untuk airnya ini bukan air hangat ya. Dan kamu bisa lihat viewnya gedung-gedung tinggi dengan pencahayaan yang benar-benar cakep. Aku suka banget deh nginep di sini karena malam-malam kita bisa santai di pinggir kolam renang sambil leyeh-leyeh manja menikmati City Light Kota Jakarta. Untuk pencahayaan di area bilasnya juga seterang ini ya guys. Pokoknya jangan lupa kalau kamu nginep di sini, malam-malam kamu harus nongkrong di pinggir kolam renangnya. Asli vibes-nya romantis banget. Oh ya, di sini juga ada staff yang berjaga dan kamu juga bisa pinjam handuk renang di sini. Nanti pas handuknya udah selesai dipakai, kamu bisa taruh lagi di sini ya. Udah kenyang dan capek jalan-jalan, rasanya udah pengen cepet-cepet rebahan deh. Karena kita udah kangen banget nih sama kamar yang super nyaman. Dan kamu bisa lihat sendiri koridornya seterang ini ya pencahayaannya. Untuk area kamar juga pencahayaannya oke banget. Dari kamar ini kita dapat view City Light dan view kolam renang. Aku suka banget sama pencahayaan di sini karena lampunya tuh bukan tipe yang bikin silau mata, malah bikin nyaman tidurnya. Selamat pagi, bangun tidur langsung disambut sama view kota Jakarta yang cerah. Dan sekarang kita mau sarapan dulu ya guys. Untuk sarapan kita bisa ke Beranda Resto yang lokasinya ada di lantai 2. Jadi kita naik lift aja ya ke sana. Kalau kamu dari lobby, kamu bisa langsung naik eskalator atau naik tangga buat ke Beranda Resto. Oke, kita udah sampai nih di lantai 2. Kita langsung belok kiri buat ke Beranda Resto. Untuk sitting areanya luas banget guys. Kamu bisa duduk di area indoor dan ada area outdoor khusus untuk smoking area. Seperti biasa, stafnya super ramah dan di sini kita ditanya dari kamar nomor berapa. Kita tinggal sebutin nomor kamar aja ya. Dan jangan lupa pastiin ya kamu pesan kamar yang udah termasuk dengan sarapan. Jadi kamu bakal dapat free sarapan untuk 2 orang. Kalau kamu nginep bareng anak-anak dengan usia under 5 tahun masih dapat free sarapan ya. Tapi kalau anak kamu usia 5 sampai 12 tahun ada extra charge sarapan di 155.000 per orang. Dan kalau usianya udah di atas 12 tahun berarti masuk kategori
kategori dewasa. Jadi kena extra charge untuk sarapan di harga 308.000 per orang. Staffnya juga nawarin baby chair buat kita, tapi karena nih anak badannya udah gede dan dia udah ngerasa nggak nyaman pakai baby chair, jadi duduknya di kursi biasa aja. Suasana di resto ini bener-bener fancy, mewah, elegan tapi nyaman, hening, nggak berisik dan samar-samar kedengeran musik klasik. Terus staff di sini juga semuanya ramah dan helpful. Yang pertama dan selalu yang pertama kalau kita makan di resto hotel, kita selalu cari sereal dan di sini serealnya lengkap banget guys. Pastinya udah ada fresh milknya juga. Untuk sarapan dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Konsepnya all you can eat buffet. Menu sarapannya variatif banget. Mulai dari menu western, nusantara, Japanese, India, bahkan Chinese food juga ada loh. Lengkap banget kan? Gak cuma menu makanan aja yang variatif, menu minumannya juga variatif guys. Ada jamu, fresh juice, infused water, kopi, teh. Pokoknya semua minuman dan makanan di sini tuh enak-enak dan aku juga sampai kalap gitu, bingung pingin pilih yang mana dulu buat dicobain. Kayak di sini aja ada asinan sayur, salad buah, gado-gado, ketoprak, manisan buah, berbagai macam keju, buah-buahannya juga fresh, lengkap banget. Ada puding, yogurt, teh tarik, cawan musi. Di seberangnya ada makanan India. Kalau kamu penasaran sama rasa dari makanan India, kamu cobain di sini deh. Aku jamin kamu pasti jadi suka sama masakan India. Kalau kamu tipikal orang yang sarapan harus ada nasi, tenang aja guys. Di sini ada nasi plus lauk pauk, ada gorengan juga, sambal kerupuk juga lengkap banget disediain di sini. Dan kamu harus cobain lontong sayurnya deh. Lontongnya tuh yang legit, sayurnya nih gurih, mantep banget deh. Jadi pingin lagi. Oh ya, bubur ayam juga ada loh di sini. Melipir sedikit ke meja sebelah, di sini ada egg corner. Jadi kamu bisa request berbagai menu olahan telur di sini, kayak scramble egg, telur dadar, telur ceplok dan lain-lain. Untuk baconnya mereka pakai beef bacon ya guys. Selain itu di sini juga ada menu olahan daging, ayam dan seafood. Asli guys, ini seafoodnya bener-bener fresh, dari udang dan kerangnya tuh bener-bener fresh. Chicken barbecue sauce-nya juga enak, pizzanya juga enak. Di sini juga ada rebus-rebusan nih guys. Jadi bisa ngobatin kerinduan kita akan makanan tradisional Indonesia ya. Sampai berbagai macam bubur manis tradisional juga ada di sini. Aku happy banget guys, di sini ada noodle corner dan pilihan mie-nya banyak. Dari mie kuning sampai mie Singapura juga ada. Topping dan kondimennya juga lengkap. Kuahnya juga kita bisa pilih. Kemarin aku cobain kuah tom yum. Rasanya enak dan seger banget. Selain itu, di sini juga ada pilihan menu Chinese food yang cukup variatif. Tapi aku saranin, khusus di menu ini mending tanya dulu ke staffnya ya. Ada menu yang pakai angcu atau arak masak atau enggak. Di sini juga ada Japanese food, kita bisa ambil sushi sepuasnya. Tapi ingat ya, jangan mubazir, makan secukupnya aja. Kemarin ada tamu yang nanya, sushinya halal atau enggak? Staffnya jawab, katanya halal ya guys. Ternyata di sini juga ada chiller khusus buat nyimpen salad, dressing salad, dan buah-buahan. Ya ampun, banyak banget ya guys. Kalau kamu suka pancake dan waffle yang masih hangat, kamu bisa request di sini ya. Ada roti kukus juga. Nggak sampai di situ aja, pas kita jalan ke ruangan sebelah, ternyata masih ada pastry corner guys. Ada juga cupcake, roti tawar dengan banyak pilihan selai, dan yang paling bikin kaget, ada kue-kue tradisional khas jajanan pasar. Suka banget deh. Apalagi di sini kita juga bisa minta dibikinin kopi. Perfect banget deh sarapan kita pagi ini. Overall kita suka banget sama menu-menu sarapan di sini. Menang banyak deh kalau nginep di sini. Selain dapat pengalaman menginap yang menyenangkan, menu sarapannya juga bikin kita ketagihan. Insya Allah kapan-kapan kita mau nginep di sini lagi karena emang senagih itu menu sarapan di sini guys. Abis sarapan nih anak udah minta berenang. Ya udah yuk kita langsung ke kolam renang yang ada di lantai M. Dan kalau kamu mau turun ke lobi bisa lewat eskalator ini ya guys.
Saran aku biar nggak bolak-balik, mending pas sarapan kamu udah bawa baju renang atau baju buat nge-gym, karena area gym dan kolam renang sama-sama ada di lantai M. Untuk handuk renang sih udah disediain ya di dekat kolam renang, jadi nggak usah bawa handuk lagi dari kamar. Untuk lokasi peminjaman handuk ada di sebelah kanan ya guys. Di sini ada meja dan beberapa tumpukan handuk, kamu ambil aja. Tapi jangan lupa kamu isi data diri kamu di sini, nama peminjam dan nomor kamar peminjam. Kalau udah selesai, handuknya bisa kamu kembaliin ke sini ya. Jembatan ini tuh cakep ya buat jadi spot foto, kayak ikonik banget gitu loh. Untuk gym areanya ada di sebelah kanan ini ya guys, dan pintu masuknya ada di depan sana setelah tangga sebelah kanan. Area kolam renang ini merupakan kawasan bebas asap rokok, jadi kamu nggak boleh merokok di sekitaran area kolam renang ini ya guys. Di sini kan ada kolam anak dan dewasa. Untuk kolam anaknya kedalamannya sekitar 0,6 meter dan kolam dewasanya punya kedalaman sekitar 1,2 meter. Di sekitar kolam renang juga disediain beberapa sunbed buat duduk-duduk santai atau nungguin anak-anak yang lagi pada renang. Dan di sini juga ada area bilas outdoor. Kalau kamu lebih butuh privacy, kamu bisa ke toiletnya. Di sana juga ada locker untuk menyimpan barang ya guys. Selain ukuran kolam renang yang luas, view-nya bagus, kolam renangnya juga bersih dan terawat. Airnya jernih dan di dasar kolamnya tuh benar-benar bersih. Dan buat ke area gym, kamu bisa lewat pintu ini, nanti area gymnya ada di sebelah kanan. Selain fasilitas kamar dan resto yang oke, di sini juga ada area gym yang super nyaman buat kamu yang mau tetap olahraga walau lagi staycation. Area gymnya cukup luas dan cukup lengkap. Pencahayaannya terang, lokasinya ada di pinggir kolam renang. Jadi kamu bisa nge-gym sambil lihat view kolam renang. Pokoknya guys, kamu harus banget cobain nginep di sini. Oke deh, segitu dulu ya review tentang Mangkuluhur Art Hotel Suite ini. Insya Allah kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.